segala hormat, segala puji dan sembah, pengucapan syukur hanya bagimu ya Tuhan. Tuhan ada di tempat ini bersama tubuh Kristus di seluruh dunia. Kami mengenang, kami memperingati peristiwa yang agung dan ajaib. Terima kasih untuk nyawa yang Kau korbankan. Kami sungguh dipulihkan, diberkati, dan kami diangkat sedemikian rupa oleh Tuhan. Sekarang Tuhan, perdengarkan suara-Mu agar kami menjadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memakai kami semuanya dan mengurapi kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita memperingati Jumat Agung pagi hari ini. Sebelum besok Minggu kita akan mengenang dan memperingati Hari Kebangkitan Kristus yang kita kenal dengan istilah Hari Paskah. Saya mengajak pagi hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita membuka di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-16 ayat 16 sampai 24. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-16 ayat 16 sampai 24. Agak panjang ayatnya. Saya akan membaca, Bapak Ibu ikuti membaca di layar LCD yang tidak membawa Alkitab ya. Yang membawa Alkitab silakan dibuka bersama dengan saya. Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu.
Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ungkapan atau kalimat tinggal sesaat saja. Ini cukup menarik Bapak Ibu. Sampai Yohanes menulis diulang berkali-kali. Coba Bapak Ibu masukkan dalam hati kita. Tinggal sesaat saja. Artinya apa sih? Ini kurun waktu yang singkat. Ini kurun waktu yang cuma sebentar. Ini kurun waktu yang cuma sementara. Ungkapan tinggal sesaat saja ternyata menimbulkan kebingungan buat para murid. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Dikatakan para murid ini akhirnya sempat bertanya-tanya satu dengan yang lain. Lalu mereka juga sempat berdiskusi, apa sih yang dimaksud oleh gurunya ini dengan kalimat tinggal sesaat saja. Kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Loh, ini kan sesuatu yang sangat kontradiktif. Pada saat yang sama akan terjadi perpisahan, tapi pada saat yang sama akan terjadi perjumpaan. Loh, Bapak Ibu bingung nggak kira-kira? Bukankah yang lebih dikenal itu apa Bapak Ibu, ungkapan dunia itu? Ada seorang pujangga yang berkata, yang ku sesali adalah bukan perpisahan tetapi perjumpaan. Itu kayak dua sejoli yang sedang dimabuk cinta. Ya, tapi Yesus pakai ungkapan ini itu beda Bapak Ibu. Betul-betul di saat perpisahan akan terjadi perjumpaan. Loh, kok bisa? Tapi kalau pujangga tadi berkata, yang ku sesali adalah perjumpaannya, bukan perpisahannya. Kenapa? Karena memang akan terjadi perpisahan itu selamanya dan tidak pernah bertemu lagi. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ayat 16 ini harus kita sikapi, ini adalah sebuah nubuat yang Yesus sampaikan kepada para murid dan kepada Bapak Ibu dan saya, kepada gereja Tuhan pada hari ini. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini mewakili peristiwa penderitaan, penyiksaan, dan kematian Kristus. Sedangkan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ini mewakili peristiwa kebangkitan Yesus. Penampakan dirinya dan nanti kenaikannya ke sorga. Jadi ayat 16 adalah nubuat tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak melihat dan kita akan melihat. Itu kan membingungkan. Kita tidak melihat dan kita akan melihat. Coba Bapak Ibu renungkan kalimat-kalimat ini. Ini menunjukkan kepada ada hal yang akan terjadi berkelanjutan. Ketika saudara tidak melihat,
Ya, di mana para murid akan berpisah dengan Yesus gurunya, tetapi hanya sesaat saja. Makanya ada penafsir Alkitab itu yang menambahkan pengkalimatan seperti ini Bapak Ibu. Ayat 16 ya. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, tapi itu kan penafsiran. Tapi yang jelas pada saat Yesus menyampaikan tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, saya percaya ini juga berarti Yesus sedang menyampaikan dia harus pergi kepada Bapanya melalui kematian itu supaya Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 tergenapi. Bahwa Tuhan sedang menyediakan tempat, mansion buat setiap kita ketika kita sampai di sana. Lalu pada waktu Yesus sampai di sana, Yesus juga akan menyampaikan kepada Bapanya agar Roh Kudus dikirimkan untuk gerejanya. Roh Kudus akan diperintahkan memberkati, membimbing, menuntun, memenuhi seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia. Dengan pergumulan para murid, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-17, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain dan seterusnya. Lalu ayat 18, maka kata mereka, apa sih artinya ini? Kok kita nggak ngerti, kita nggak tahu, ya kan? Tetapi ayat 19 dijelaskan apa? Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Bagian ini yang saya mau tekankan untuk kita pagi hari ini. Dengan pengertian segala pergumulan yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Setiap kita tidak sama pergumulannya. Setiap kita tidak sama persoalannya. Tuhan Yesus sangat tahu. Camkan ini. Bahkan ketika suami saudara tidak tahu. Bahkan ketika istri saudara tidak tahu. Bahkan ketika anak-anak saudara tidak tahu. Bahkan ketika orang tua saudara tidak tahu. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang tahu dan mengerti engkau. Tuhan Yesus tahu. Tadi saudari Mariani kan mengutip. Pada waktu Yesus diberi anggur asam, dimulai dengan Yesus berkata, aku haus. Itu membuktikan bahwa Yesus menggenapi janji firman Tuhan 100%. Yes. Jadi kalau Yesus berkata, aku tahu. Itu betul-betul tahu yang sesungguh-sungguhnya. Saudara, saya nggak tahu, saudari Mariani waktu ikut itu dijelaskan nggak bahwa sebenarnya 2 kali Yesus itu yang pertama kali ditawari untuk diberi anggur campur empedu, tapi Yesus tidak mau. Tapi sekarang Yesus berkata, aku haus dan diberi anggur asam. Kenapa pada pertama kali Yesus dikasih anggur bercampur empedu, Yesus tidak mau?
Kalau saat itu Yesus mau Bapak Ibu, berarti penggenapan firman Tuhan tidak terjadi. Tetapi Yesus tutup mulut dan tidak mengizinkan satu serdadu pun untuk menyerahkan hisop itu sampai di mulutnya dengan anggur yang bercampur empedu. Tapi pada saat yang tepat Yesus sendiri yang berkata, aku haus. Karena itu harus terjadi untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Artinya dari ayat 19 saya ingin menyampaikan untuk mewakili, percayalah Bapak Ibu, di belakang mimbar kita sering mendengar janji Tuhan disampaikan. Bapak Ibu di rumah baca Alkitab, ayat-ayat ini menjadi hidup. Lalu Bapak Ibu mengaminkan janji Allah. Tapi mana penggenapan janji Allah? Ingat, hanya sesaat saja. Penderitaanmu, kesulitanmu, pergumulanmu tidak selama-lamanya. Ayat 20 dan 21. Jawaban Yesus atas kebingungan para murid itu harusnya membuat mereka tambah bingung. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Pergumulannya apa? Lalu yang diterima, yang didapat itu apa? Bukankah seringkali seperti itu? Saudara akan berkata, Tuhan ini Tuhan yang penuh misteri. Saya mintanya ini Tuhan. Tapi Tuhan kasihnya yang ini. Tuhan sebetulnya ngerti enggak sih? Tuhan tahu enggak mau saya? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Karena Tuhan itu jauh melampaui kemampuan kita, Bapak Ibu. Ya, saudara boleh berdoa minta, oh calon suami nanti yang seperti ini. Calon istri yang seperti ini. Ternyata Tuhan kasih, Tuhan izinkan. Mohon maaf. Hidungnya agak besar. Enggak apa-apa, itu juga buatan Tuhan. Ya, ada juga yang hidungnya agak masuk sedikit. Enggak apa-apa. Tapi ada juga yang agak panjang, terlalu panjang. Juga jangan dipotong. Ternyata dikasih yang telinganya agak lebar, lebarnya agak ke dalam. Atau ke belakang, ke atas. Berapa banyak saudara minta? Berapa banyak saudara mempertanyakan Tuhan? Tapi ternyata yang didapat jawabannya enggak seperti yang kita mau. Saudara lihat, Yesus berkata apa? Sekarang menjawabnya. Ayat 20 dan 21. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Hubungannya apa? Tinggal sesaat saja. Ungkapan ini dengan peristiwa seorang ibu hamil besar dan akan melahirkan anaknya. Ini para murid pasti ini tambah bingung. Loh, Bapak Ibu aja kalau tanyanya A dijawabnya Z. Kira-kira bingung nggak? Anak kecil kalau ditanya 1 kali 1 berapa? 1. 1 kali 6 berapa? 6. 6 kali 6 berapa? 36. Ya kan? 10 kali 10 berapa? 100. Lalu dilanjutkan. Sekarang 10 kali 31 berapa? Tidak ada. Loh kok bisa tidak ada? Iya, saya belum belajar sampai di situ. Baru 10 kali 10. Yang salah siapa? Yang nanya atau yang jawab? Yang salah siapa? Yang nanya atau yang jawab? Yang jawab bilang tidak ada. Karena saya nggak pernah belajar. Saya belajarnya 10 kali 10. Nah sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Nanti setelah ini cocok dengan hidup Bapak Ibu. Jangan pernah bilang saya nggak tahu. Pokoknya yang saya minta ini Tuhan.
kasih ini. Jangan kasih yang lain. Awas Tuhan. Saya sudah kasih tahu. Amin. Jadi nggak boleh bilang lagi saya tidak tahu. Apa yang terkandung dari jawaban Yesus dalam ayat 20 sampai 21. Itu sebenarnya Yesus berkata, dengan peristiwa Yesus disalib, Yesus menderita, Yesus mati, para murid akan kehilangan sangat besar. Dan mereka akan menangis, mereka meratap, mereka berduka cita. Tetapi itu tidak lama. Yesus segera bangkit, menampakkan diri untuk para murid. Itu bisa diartikan seperti itu. Dan Yesus menjawab ini, Yesus memberikan pengertian kepada para murid, harus ngerti, harus tahu. Tapi buat kita yang hidup hari ini, Yesus sudah disalib 2000 tahun yang lalu. Lalu apa makna ayat 20 ini sampai 21? Itu buat Bapak Ibu dan saya artinya begini. Buka dulu Filipi 1 ayat 29 sampai 30. Artinya waktu kita mengikuti Yesus, artinya waktu kita menjadi orang percaya, artinya waktu kita masuk dan keluar gereja, kita menghidupi firman Allah. Ingat Bapak Ibu, kita tidak cuma dipanggil untuk mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Tapi Bapak Ibu juga harus mengalami persekutuan di dalam penderitaan dan kematian Tuhan. Ya, dipanggil menjadi orang percaya bukan cuma untuk diberkati. Orang kalau ada uang, ada berkat, semuanya baik. Semuanya kelihatan manis. Coba kalau sudah tanggal tua. Ini tanggal tua enggak ya? Tapi saya lihat Bapak Ibu mukanya tetap manis. Puji Tuhan. Karena jemaat Tuhan. Tapi di luar tempat ini kalau tanggal tua mukanya lonjong. Ya silakan. Mau kayak kates, mau kayak apa silakan. Tapi baru kaya. Ya, enggak sebenarnya seperti itu. Kita lihat Filipi 1, 29, 30. Apa? Sebab kepada kamu, kepadamu dan kepadaku dikaruniakan, dianugerahkan. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Lalu menerima janji Tuhan dan berkat Tuhan. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, sudah bukan rahasia. Kalau saudara anak Tuhan, saudara bekerja. Tantangannya lebih banyak daripada yang bukan orang percaya. Itu pasti. Apalagi kalau bekerja di sebuah tempat, di sebuah instansi, di komunitas, di ekosistem yang saudara adalah minoritas karena anak Tuhan. Saudara akan dilihat dari atas sampai bawah. Caranya pakai lipstik gimana akan dinilai. Cara saudara pakai baju akan dinilai. Ya, saudara bagaimana ke belakang dihitung sama mereka. Sehari berapa kali? Pagi sampai sore sebelum pulang kerja. Kenapa di kamar mandi kok lama? Jangan-jangan tertidur ini. Singkatnya itu seperti itu. Ini kenyataan. Apakah dengan begitu saudara tidak sedih? Tidak susah? Tidak berduka cita? Kalau memang itu adalah bagian yang saudara harus tanggung, sudah bersyukurlah untuk itu. Ya, termasuk Bapak Ibu, termasuk. Makanya saya sering dorong kita doakan mereka yang ada di pemerintahan yang adalah anak-anak Tuhan. Supaya mereka cemerlang, mereka jadi teladan. Saudara lihat saja, Daniel itu bekerja untuk raja kafir. Daniel, hamba Allah, bekerja untuk raja kafir. Kira-kira dimusuhi enggak? Menderita enggak? Susah enggak? Bahkan caranya doa, caranya berlutut diintip Bapak Ibu. Dinilai. Itu loh. Lagi sekarang ayat 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian. Rasul Paulus juga mengalami. Ya. Dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bila perlu ide-ide saudara diambil semua. Tapi nggak pernah diakui. Ya kan? Itu contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Saudara kalau ada pekerjaan yang lain tinggal bilang. Kasih aja ke itu. Aku sudah capek.
Yang anak Tuhan dikasih karena dia tahu bekerjalah seperti untuk dan kepada Tuhan. Ya dia nggak mau nolak. Dia bilang ya sudah, selama saya bisa saya terima. Ya besok berangkat luar kota. Luar kota pun dia jalani. Luar pulau juga dia jalani. Sementara yang lain duduk-duduk. Orang Jawa bilang tenguk-tenguk. Kaki mentingkrang di belakang meja. Kudu tak duduk. Kasarnya kan begitu ya yang ngomong ya. Betul ini Bapak Ibu. Itu bukan rahasia lagi. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 23. Jadi makna di balik ayat 20 dan 21 waktu Yesus berkata menjawab para murid, Yesus ingin menyampaikan buat gereja Tuhan hari ini bahwa saudara dan saya kalau sedang menderita jangan susah, jangan sedih, jangan mendiskreditkan Allah, tapi tetap percaya janjinya tidak pernah lupa. Tinggal sesaat saja. Pergumulanmu, penderitaanmu, kesedihanmu hanya sementara. Ya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 23. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 23. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Terus, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti. Mau atau enggak mau? Enggak bisa bilang tidak mau. Jadi waktu saya kecil dulu seringkali orang ngomong seperti ini. Kalau nanti kamu ikut ke sekolah minggu itu enak. Ya, kamu jadi pinter. Saya dulu sekolah bodoh Bapak Ibu. Loh katanya jadi pinter lah, kok tetap bodoh ya. Sampai hari ini saya simpen itu rapot saya. Waktu SD kelas 1. Enggak naik. Saya simpen. Waktu itu nilainya pakai A, B, C, D gitu. Saya pikir wah dapatnya D itu kan bagus. Ya. Saya simpen sampai hari ini. Saya enggak malu, saya tunjukkan sama anak-anak. Makanya nak, saya cari istri ya, saya cari mama itu karena mama pinter. Kalau mama gak pinter saya gak mau. Saya memang berdoa minta sama Tuhan istri yang pinter. Terutama pinter matematika. Karena saya gak bisa matematika. Saya jujur aja Bapak Ibu. Saya simpen. Kalau Bapak Ibu gak percaya nanti saya tunjukkan, saya masih punya. Saya simpen, sengaja saya simpen. Ya, benda itu kan lebih awet ya Bapak Ibu ya. Betul ya. Saya simpan sampai sekarang. Saya tunjukkan ke anak-anak, jangan jadi seperti papamu. Yang jelek jangan dicontoh, yang baik contohlah. Amin. Loh Bapak Ibu kalau mau jadi teladan harus seperti itu. Ya. Amin. Ya terus. Tadi sampai ayat berapa? 23 toh? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi kalau saudara menderita karena saudara memang berbuat salah, itu pantas gak? Kalau dia memang salah dia harus tanggung akibatnya. Tapi kalau dia benar dia dibegitukan, itu penderitaannya. Dan seperti ayat ini, percayalah Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan menolong, memberikan kekuatan. Ya. Terus ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Coba Bapak Ibu, ini kenyataan loh. Saudara anak-anak Tuhan, ketika misalnya anak-anak Bapak Ibu ya ujian di university negeri. Lalu diperlakukan dengan beda. Itu kira-kira hati kita memberontak enggak? Loh kalau saya pasti kan ya jengkel ya kecewa loh kayak begini. Kan sama-sama. Kenapa harus dibedakan? Karena ini anak Tuhan itu bukan anak Tuhan. Ya, karena ini suku tertentu itu suku tertentu. Kita kan sama-sama manusia di hadapan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, tapi ketika si anak ini dan orang tuanya belajar rela untuk bisa menerima.
Wah, saya percaya itu ada kemuliaan Tuhan dalam hidup anak ini dan orang tuanya. Dan itu terjadi Bapak Ibu hari-hari ini. Ya, hari-hari ini di segala bidang, di segala lapisan. Karena itu percayalah, perkuat iman pengiringan kita terhadap Tuhan. Ya, tetap pandang Tuhan yang empunya segala-galanya. Mari kita buka Roma pasal 8 ayat 17. Ya, Roma pasal 8 ayat 17. Jadi di balik Yohanes 16 ayat 20 sampai 21 ada satu berkat besar, ada satu pengajaran yang Tuhan Yesus mau sampaikan, yaitu dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu syarat yang diberikan jika Bapak, Ibu dan saya menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya terkadang ingin dan berkata, lakukan, tunjukkan keadilan. Kenapa? Karena terkadang kita merasa yang kita alami itu belum adil. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak saya dengar, Pak, itu bukan anak Tuhan. Ya, jual rumah cepatnya minta ampun. Saya yang anak Tuhan, gak cuma doa, saya mohon pendoa syafaat berdoa. Saya mohon dengan hormat semua puasa. Rumah gak laku-laku. Rumah gak laku-laku. Tapi itu bukan anak Tuhan. Rumah langsung laku. Pernah gak saudara berpikir seperti itu? Saya anakmu Tuhan. Sudah 6 bulan cari kerja. Ya, nggak ada yang mau nelpon aja nggak. Yang teman saya Tuhan malah suka ke dukun, suka ke orang pinter. Kok langsung dipanggil. Anak saya Tuhan salahnya apa? Kok Tuhan panggil waktu usia muda? Itu anaknya si A, itu si B, si C, si D, si Z itu jahatnya amit-amit. Orang Jawa bilang amit-amit jabang. Saya nggak tahu itu artinya apa itu ya. Akhirnya apa? Kok cepet dapat kerjanya, cepet dapat jodohnya. Lo ada Bapak Ibu. Kamu ya nggak usah ikut ibadah remaja. Wes. Gak usah ke gereja, nanti gak laku kamu, gak cepet nikah nanti, gak usah, sudah di rumah aja, gak usah gereja-gerejaan. Lihat itu di gereja itu, banyak yang gak menikah. Loh, coba Bapak Ibu sampai sebegitunya, itu penderitaan gak Bapak Ibu? Loh ya penderitaan loh Bapak Ibu, iya kan? Buat orang tua juga sama, jangan takut Bapak Ibu. Ya, nah kita lihat dalam ayat 21 Alkitab ini baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sering memakai penggambaran seorang wanita yang akan melahirkan. Penggambaran ini itu ada baik di dalam PL banyak, juga di dalam PB itu juga banyak, ya. Diberikan penggambaran seperti wanita yang akan melahirkan. Kenapa Alkitab atau Tuhan memakai penggambaran seperti ini? Karena Tuhan ingin menunjukkan secara alami dan nyata seperti halnya wanita itu ketika akan melahirkan mengalami duka cita, mengalami penderitaan, merasakan rasa sakit yang sedemikian.
Ini ibu-ibu pasti merasakan dan tahu apa yang saya maksud. Tentunya yang sudah pernah melahirkan. Termasuk misalnya yang bedah sesar sekalipun juga akan mengalami yang namanya kontraksi, juga sakit. Ya. Sedangkan bagi ibu-ibu yang mungkin tidak dan belum pernah melahirkan, jangan kecil hati. Tetap penderitaan itu pernah dialami. Mohon maaf, ini yang hadir kan sudah dewasa. Ada anak-anak, tapi saya yakin nanti juga akan bertumbuh untuk mengerti. Pada saat-saat siklus haid atau menstruasi, itu juga sama. Makanya Tuhan pakai penggambaran wanita. Karena wanita ini sungguh-sungguh merasakan sesaat penderitaan, kesulitan. Makanya para pria harus menghargai wanita. Besok-besok yang belum menikah, kalau nanti menikah, hargai istri Anda. Sungguh-sungguh wanita itu adalah penolong yang ya Tuhan perlengkapi, tidak seperti laki-laki. Ketahanannya, kemampuannya. Karena itu kalau sampai ada pria yang meninggalkan istri atau wanita yang sudah mengorbankan sedemikian rupa kehidupannya, itu dosa besar di hadapan Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti seorang ibu yang berduka cita merasakan sakit sebelum melahirkan. Tapi begitu ditunjukkan babynya setelah melahirkan, itu sepertinya hilang semua rasa sakitnya. Itu ada yang pernah mendeskripsikan sampai itu, aduh begitu beratnya sakit di punggung, di pinggang dan sebagainya. Ya, saya masih ingat itu pada waktu istri saya akan melahirkan anak kedua ya, melahirkan Gracio. Dokter Budiono panggil saya, kesini Pak. Nah, saya lihat loh, kok gini keadaan istri saya. Duduk, minta tidur lagi. Dari tidur, minta duduk lagi. Tidur lagi, duduk lagi. Ini apa-apaan kalau gini terus? Gimana? Saya lihat begitu menderita, begitu susahnya. Dokter Budiono bilang seperti ini, Pak, percaya saya, operasi saja. Karena istri saya minta menunggu. Anak pertama sudah operasi. Anak kedua mau secara alami. Loh Bapak Ibu kira-kira saya berdoa enggak? Loh ya berdoa. Saya mendoakan seorang ibu yang babynya sungsang bisa balik puter. Ya. Saya doakan yang tidak bisa lahir segera lahir. Loh ini istri saya sendiri loh. Ini kok enggak lahir-lahir gimana? Dokter bilang Pak ini masih buka berapa waktu? 2 atau 3? 3. Lah saya kan ya enggak ngerti Bapak Ibu maksudnya apa. Buka 2, buka 3. Yang masih pemuda ya pemudi enggak usah tanya dulu nanti aja kalau sudah waktunya. Saya pikir apa dokter buka 2, buka 3. Saya kan enggak ngerti. Sudah Pak tanda tangan saja kalau enggak ngerti. Ya karena saya enggak tahu apa maksudnya. Tanda tangan saja. Ya sudah saya tanda tangan. Saya percaya sama Bapak, terima kasih. Enggak usah dipikir biayanya. Dokter Budiono almarhum sekarang ya. Sudah tanda tangan. Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak semuanya berjalan baik. Tidak semua yang Bapak Ibu Tuhan kasih. Itu bagian berikutnya ini yang saya mau jelaskan. Apa sih? Berikutnya Yesus ngomong dalam ungkapan tinggal sesaat saja yang menggambarkan peristiwa kematian dan kebangkitannya. Yesus berkata seperti ini. Ini loh ayat 23 ya sekarang ya. Tadi sampai 21, 22 sekarang. Sampai 24. Ini seringkali kita jadikan bahan. Wah makanya doamu gak didengar. Kamu berdoa gak di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu belum minta sih dalam nama Tuhan Yesus. Lihat ini ayatnya. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita.
tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Lewat ayat ini Tuhan ingin menyampaikan dan mengajarkan bahwa berdoa dan minta dalam nama Tuhan itu tidak cuma berarti secara ritual, secara liturgi, selesai doa pokoknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus baru sah. Apa saja yang diminta? Bim salabim ada. Saudara jadikan nama Yesus itu seperti lampu Aladin, lampu wasiat. Dalam namaku itu berarti pada waktu saudara akan sampai memeteraikan doa saudara. Artinya di dalam nama Yesus itu berarti saudara harus berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Allah membimbing saudara apa yang saudara berhak minta. Bukan yang saudara inginkan. Bukan yang saudara mau, tapi yang saudara butuhkan. Yang Tuhan tahu itu memang terbaik untuk saudara. Dan saudara berdoa sebelum mengunci dalam nama Yesus. Istilah dalam namaku itu mengandung arti berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Berdoa sesuai dengan pikiran Yesus. Jelas kok tadi ayatnya. Janji Allah itu tidak cuma bicara berkat, tapi saudara diizinkan menderita sesaat, mengalami kesulitan dan pergumulan, dan akhirnya boleh melihat kegembiraan dan sukacita. Dan sukacita saudara itu bukan ditentukan apa yang diminta didapat, tetapi sukacita kita adalah Yesus itu menjadi milik kita yang sejati, yang sebenarnya, yang sesungguhnya, itu jauh melampaui apapun juga. Jadi berdoa dalam namaku berarti berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, berdoa sesuai dengan pikiran Yesus, dan berdoa tidak menyimpang dari kehendak Allah. Baru Tuhan akan menjawab, ya. Sebab kalau saudara anak Tuhan, saudara orang percaya, saudara pasti tahu berdoa bukan di dalam nama yang lain. Pasti di hati, di pikiran, di mulut dalam nama Yesus. Jadi lewat ayat ini Yesus gak mau ini menjadi sebuah liturgis. Yang cuma menjadi sebuah kebiasaan di mana akhirnya saudara kehilangan makna yang sebenarnya. Jadi ayat 23 sampai ayat 24 itu menunjukkan sukacita kita sebagai orang percaya bukan ditemukan melalui apa yang kita miliki. Segala sesuatu yang kita inginkan harus didapat. Enggak. Tetapi karena kita tahu kita ini membutuhkan Allah dan kita harus mengalami hidup dipuaskan dengan pengenalan kita akan Allah. Jadi waktu Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yesus ingin menunjukkan sukacita kita penuh itu karena kehadiran Yesus yang kita miliki. Bukan bergantung dari barang yang kita terima. Bukan bergantung dari apa yang kita miliki. Tetapi kehadiran Yesus, kenyataan Yesus itu cukup
melebihi segala-galanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini susah dalam pekerjaan, pegang janji Tuhan. Itu sesaat saja. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tapi kematian akan berlanjut dan membawa kepada kemuliaan. Amin. Salib diakhiri dalam kebangkitan. Kebangkitan sebelum diterima harus dimulai dengan salib. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami penderitaan, kesulitan dan pergumulan, percayalah Tuhan ada dalam hidup saudara. Bukan cuma ketika saudara diberkati, saudara berkata Tuhan ada dalam hidup saya. Saudara, ayat tadi itu juga berarti ketika satu keluarga mendambakan anak, ada anak, apakah berarti itu jaminan kebahagiaan dan kegembiraan? Belum tentu. Karena anak yang dibesarkan terkadang juga tidak sesuai harapan orang tua. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Banyak orang tua yang berkata, apa salahku? Apa dosaku? Apa kutuk yang aku alami? Kenapa anakku kayak begini? Jadi kebahagiaan saudara bukan karena saudara punya anak atau tidak punya anak. Kebahagiaan saudara diukur. Saudara hidup dalam kehendak Allah. Ya. Itu kebahagiaan saudara. Ada seorang ibu berkata, saya Pak dengan calon yang pertama. Ya Bapak mau sebut pacar ya bolehlah. Tapi kita sudah serius. Menjelang pertunangan dia meninggal. Batal lagi. Terus gimana Ibu? Berikutnya sama Pak. Kedua. Mau menikah. Meninggal Pak. Terus yang ketiga. Ada Pak. Terus gimana? Sama Pak. Meninggal lagi. Nah terus kira-kira Ibu akhirnya berkesimpulan apa? Saya berkesimpulan Tuhan memang bawa saya untuk tidak menikah. Tapi akhirnya kok dapat saya Pak. Setelah saya punya pengertian gitu dapat Pak. Yang keempat. Tapi gak lama Pak. 9 tahun Tuhan panggil pulang. Kalau saudara mau hidup dalam kehendak Allah. Yesus itu segala-galanya. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan. Kenyataan kehadiran Tuhan sungguh ada dan nyata. Yang datang dengan susah, Tuhan sedang dan sudah menghiburkan mereka. Memberikan kekuatan ilahi dan pertolongan. Bersama dengan kematian Kristus kami mau belajar. Segala yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Baik dalam hidup berumah tangga. Baik di dalam hidup bergereja, bermasyarakat, baik di dalam hidup bekerja, bersekolah, setiap penderitaan, kesulitan dan pergumulan, semuanya hanya sesaat saja. Terima kasih Tuhan, karena lewat kebangkitan-Mu yang kami peringati besok minggu, duka cita kami sudah diubahkan menjadi sukacita, kegirangan dan kegembiraan. Terima kasih. Saat ini kami sedang bergumul mengalami pengharapan-pengharapan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Mungkin juga ada yang akan berpergian. Perlindungan, penjagaan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Juga bagi bangsa dan negara kami. Bagi semua jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Terimalah Tuhan setiap persembahan kami. Pujian kami. Seluruh pelayanan yang ada, Tuhan berkenan
memberkati hamba-hambamu dan kami semuanya. Kirimkan para malaikatmu untuk menjaga, untuk menopang, dan untuk memberkati kami. Kami serahkan ibadah KKR anak-anak sore nanti. Juga ibadah-ibadah KKR di gereja-gereja yang ada di belahan dunia ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kenyataan hadirat Tuhan nyata. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bapak Presiden dan wakilnya, juga Presiden dan wakilnya yang baru terpilih, juga TNI Polri, semua pejabat-pejabat tinggi tertinggi, anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, yang menjadi pejabat, yang menjadi abdi negara, ada di instansi-instansi. Kami menyatukan hati berdoa, memberkati beliau-beliau semuanya, memberikan hati yang takut akan Tuhan, supaya bekerja untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.